Apa itu takwa? Takwa itu kekuatan yang ada di hati kita untuk senantiasa menaati Allah dan menjauhi larangannya. Itulah takwa. Maka dari itu, apa tandanya bahwa Allah menerima ibadah puasa kita? Tandanya, setelah Ramadan kita semakin bertakwa. Adapun setelah Ramadan kita menjadi orang yang tidak bertakwa, itu pertanda Allah belum menerima ibadah kita. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, Allah ingin agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Allah syariatkan Ramadan karena tujuan yang sangat mulia ini. Yang kedua, Allah syariatkan Ramadan untuk menggugurkan dosa-dosa kita dan mengampuni dosa kita. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Dan siapa yang qiyam Ramadan, yaitu sholat tarawih, karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa lalu. Dan siapa yang qiyam di malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Allah ingin agar kita diampuni dosa kita. Dan diampuninya dosa itu termasuk nikmat yang luar biasa, akhi. Sebab orang yang tidak diampuni dosanya, artinya apa? Artinya ia nggak bisa masuk surga. Allah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih." Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Artinya orang yang mati di atas kesyirikan selama-lamanya tidak akan dimaafkan oleh Allah. Maka konsekuensinya apa, Pak? Dia tidak akan pernah masuk surga. Maka ya akhi, ini kesempatan besar. Kita banyak dosa. Kita ini kalau kita hitung-hitung setiap hari dosa kita banyak banget, Mas. Dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa lisan kita, dosa pikiran, dosa hati, dan yang lainnya. Subhanallah. Tapi dengan adanya bulan Ramadan, Allah ingin membersihkan kita dari dosa. Karena untuk mendapatkan ampunan di bulan Ramadan mudah sekali, Pak. Allah sangat dermawan di bulan Ramadan dengan memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, sufidati syayatin maradatul jin, wa ghulliqat abwabun niran, wa futihat abwabul jannah, wa yunadil munadi, ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyal syarr aqsir, walillahi utaqa minan nar, wa dhalika kullu laylah." Apabila di malam pertama bulan Ramadan, setan-setan, ya, itu setan jin-jin yang jahat, akan diikat. Pintu neraka semuanya ditutup. Pintu surga semuanya dibuka. Dan ada yang menyeru, "Wahai yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Dan wahai yang menginginkan keburukan, tahanlah." Dan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka setiap malam bulan Ramadan. Ya.
Adapun hadis yang tersebar ya, bahwa Ramadan terbagi menjadi 3. 10 rahmat, 10 ampunan, 10 itqun minan nar. Ini hadis yang dhaif, bahkan mungkar. Bertabrakan dengan hadis yang tadi. Justru setiap malam bulan Ramadan itu, Pak, rahmat, ampunan, dan itqun minan nar. Pemerdekaan dari api neraka. Itu menunjukkan Allah sangat dermawan di bulan Ramadan. Berarti untuk mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan, Masya Allah mudah. Makanya Rasulullah SAW, malaikat Jibril sampai mendoakan, Pak. Dalam Imam Ahmad dalam musnadnya. Apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah? Ya Muhammad, qul amin. Katakan amin. Syaqiya. Ya, syaqiya rajulun. Adraka syahra Ramadan. Fakharaja minhu. Falam yukfarlah. Celaka seorang hamba yang masuk bulan Ramadan. Lalu ia keluar dari bulan Ramadan. Ternyata belum mendapat ampunan Allah. Kata Rasulullah apa? Amin. Yang berdoa siapa? Malaikat Jibril, sebaik-baik malaikat. Yang mengaminkan siapa? Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia. Apa isi doanya, Pak? Isi doanya, semoga celaka orang yang masuk bulan Ramadan lalu keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan ia belum mendapat ampunan dari Allah. Makanya dengan datangnya bulan Ramadan ini, kita ini gimana ya? Antara harapan dan rasa takut, Pak. Harapan kita mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Takutnya kita ketika setelah Ramadan ternyata Allah belum ampuni dosa kita. Sehingga kita mendapatkan doa kecelakaan mengerikan, saudaraku sekalian. Ini hikmah yang kedua, tujuan kedua. Kenapa Allah mensyariatkan bulan Ramadan? Karena Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kenapa Allah syariatkan bulan Ramadan? Yang ketiga. Karena Allah ingin menempa diri kita. Supaya kita terbiasa dengan berbagai macam kebaikan dan amal saleh. Sebulan penuh, setiap hari kita puasa. Setiap malam kita sholat taraweh. Sebulan penuh, kita pun dianjurkan untuk banyak baca Al-Quran. Sebulan itu kita dilatih untuk banyak sedekah. Subhanallah. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, seseorang itu biasanya meninggal di atas kebiasaannya. Kalau kita dari muda membiasakan maksiat, sampai tua pun akan terbiasa dengan maksiat. Jangan pernah berharap berkata, nanti saya tobatnya udah tua. Kita katakan, yakin setelah tua kamu akan taubat. Sementara kamu dari muda sudah membiasakan maksiat. Susah, Mas. Kata Ibnu Qudamah, orang yang menunda-nunda taubat seperti orang yang ingin mencabut sebuah pohon. Ketika dia mau cabut kok keras ya. Kalau gitu saya cabutnya tahun depan aja. Tahun depannya mau dicabut tambah keras. Kalau gitu nanti aja. Semakin nanti semakin itu akarnya menghunjam, saudaraku sekalian. Sama halnya dengan orang yang membiasakan maksiat. Itu akar maksiat sudah menguasai hati itu. Maka Allah ingin menempa kita dengan supaya kita terbiasa dengan apa? Amal ketaatan. Biasakan kita dalam hidup kita ya dengan berbagai macam amalan saleh.
baca Quran. Di bulan Ramadan kita sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran.